Pusaran kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa kini memasuki fase yang sangat krusial. Jika sebelumnya pihak terlapor masih mencoba melakukan perlawanan administratif dan serangan balik hukum, kini dinding pertahanan Insanul Fahmi dan Inara Rusli tampak mulai retak. Tekanan tidak hanya datang dari ruang penyidikan, tetapi juga dari hancurnya soliditas di antara mereka sendiri. Wardatina Mawa, yang berdiri di atas keyakinan bukti-bukti kuat, seolah tidak memberikan celah sedikit pun bagi suaminya dan Inara untuk bermanuver. Mulai dari penolakan tegas pihak kepolisian terhadap upaya pemunduran waktu, hingga desakan moral yang memaksa mereka menghadapi kenyataan pahit di meja hijau. Kini, publik menyaksikan sebuah drama hukum di mana koalisi yang semula terlihat kompak mulai menunjukkan tanda-tanda rapuh seiring dengan meningkatnya status perkara. Benarkah keadilan mulai menemukan jalannya bagi Wardatina Mawa? Ataukah ini adalah babak akhir dari pelarian hukum pihak terlapor? Ini 5 faktanya. Ketegasan kepolisian dalam mengusut kasus dugaan perzinahan Insanul Fahmi kini mencapai titik puncaknya. Upaya pihak terlapor untuk mengulur waktu resmi ditolak mentah-mentah oleh penyidik. Kepolisian menutup rapat celah diplomasi administratif demi menjamin kepastian hukum bagi pelapor, Wardatina Mawa. Penolakan penundaan ini menjadi hantaman fatal yang mengunci ruang gerak Insanul dan Inara. Tanpa kesempatan untuk mengatur napas atau menyusun skenario baru, mereka dipaksa terus berhadapan dengan penyidik di tengah gempuran bukti-bukti Wardatina Mawa yang sedang berada di puncak kekuatannya. Setiap detik pemeriksaan kini menyeret posisi keduanya semakin tersudut jauh ke dalam inti perkara yang tak terelakkan. Ya, kami juga baru terinformasi dari penyidik yang menangani kasus perzinahan yang dilaporkan oleh saudari M ya, saudari M. Jadi memang benar tadi saudara IF mengirimkan surat kepada penyidik yang berisi tentang penundaan atau penangguhan pemrosesan perkara. Ya, jadi kami sampaikan penyidik tetap profesional. Dalam ini laporan dari pelapor WM akan tetap ditindaklanjuti profesional. Sampai sekarang penyidik belum menerima upaya pencabutan laporan, adanya pencabutan laporan dari saudari WM, sehingga saat ini yang dilakukan penyelidik adalah tetap profesional menindaklanjuti laporan yang ada. Ya, semua itu pihak kepolisian tentunya Bapak Humas Mabes Polda Metro ya mempunyai hak memberikan satu statement karena proses hukum berjalan. Tapi ingat di sini kita sama-sama mengawal kasus ini, jangan salah kaprah. Terus yang pertama, yang kedua, Mas Insanul ini menyatakan dengan secara pribadi bahwa dia ini melakukan hal tersebut karena memang bukan karena proses, tapi tolong di hold dulu karena ini bukan seperti kasus yang kita pahami, kasus bukan kasus berat. Ingat bahwa di undang-undang baru yang kita utamakan restoratif justice itu kalau bukan undang-undang berat rasanya memang pihak kepolisian juga tentu harus menyikapinya juga dengan baik. Tapi balik lagi semua itu tergantung bagaimana nanti kita belum komunikasi juga dengan penyidik, belum bagaimana nanti kita menguji berbagai macam saksi, ahli, dan masih panjang proses hukumnya, itu yang kita kawal nanti. Di tengah kemelut hukum yang kian memanas, harapan Insanul Fahmi untuk menempuh jalan damai melalui jalur kekeluargaan kini resmi menemui jalan buntu. Wardatina Mawa menunjukkan sikap yang tidak bisa ditawar lagi, ia tetap ngotot untuk bercerai. Keputusan ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan sebuah pernyataan perang hukum yang mengunci ruang gerak suaminya. Sikap tegas Mawa yang menutup rapat pintu rujuk memberikan efek skakmat bagi posisi Insanul. Dalam banyak kasus rumah tangga, rekonsiliasi atau perdamaian seringkali menjadi senjata bagi terlapor untuk melunakkan
atau bahkan menghentikan laporan pidana. Namun, dengan penolakan mutlak dari Mawa, strategi tersebut runtuh seketika. Insano kini tidak lagi memiliki posisi tawar. Ia dipaksa menghadapi dua kenyataan pahit secara bersamaan, kehilangan status pernikahan di pengadilan agama dan ancaman jeruji besi di pengadilan pidana. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengar Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi dan saya mau fokus untuk anak saya. Tak hanya mengandalkan tumpukan bukti di meja penyidik, Wardatina Mawa secara terbuka melayangkan desakan keras agar Insano Fahmi dan Inara Rusli berhenti bersandiwara dan segera mengakui kesalahan mereka. Bagi Mawa, pengakuan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral yang mutlak dilakukan setelah tatanan rumah tangganya luluh lantak. Di tengah posisi yang semakin tersudut, akankah kejujuran muncul sebagai titik akhir? Ataukah mereka akan tetap bertahan dalam penyantalan meski bukti sudah tak terbantahkan? Satu hal yang pasti, bagi Wardatina Mawa, tanpa pengakuan, tidak akan ada kata maaf, apalagi kata damai. Tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada, luka saya masih belum pulih. Dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan. Faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya gak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa, kalau kalian mau minta maaf, oke silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama lelaki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau melanjutkannya lagi. Upaya perlawanan hukum yang dilancarkan Inara Rusli melalui laporan balik terkait dugaan ilegal akses tampaknya menemui tembok tebal. Alih-alih membuat lawan gentar, serangan balik ini justru ditanggapi dengan ketenangan luar biasa oleh Wardatina Mawa. Sang pelapor utama kasus perzinahan ini menyatakan keyakinan penuh bahwa dirinya tidak akan terjerat oleh pasal-pasal ITE yang dituduhkan. pasti kita pengen berikan ekspresi Mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengar Pada prinsipnya begini, ini kan terkait illegal access dan kami sampaikan bahwa Mawa tidak pernah memiliki akses untuk CCTV. Mawa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengakses CCTV dan Mawa juga tidak pernah mengambil akses CCTV tersebut. Mawa ini hanya mendapatkan informasi dari orang lain terhadap adanya bukti di dalam CCTV tersebut gitu. Jadi kami tegaskan bahwa tidak ada kaitannya Mawa dalam illegal access.
dinding soliditas yang selama ini dibangun oleh Insanul Fahmi dan Inara Rusli dalam menghadapi gempuran hukum Wardatina Mawa kini menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Di tengah tekanan penyidikan yang kian mencekik, koalisi yang semula tampak kompak ini terindikasi mulai retak. Fenomena ini memicu spekulasi kuat bahwa keduanya kini lebih memilih untuk menyelamatkan diri masing-masing daripada harus tenggelam bersama dalam satu perahu hukum. Isyarat keretakan ini muncul secara gamblang melalui kanal komunikasi mereka yang mulai tidak senada. Inara Rusli, dalam beberapa kesempatan, mulai menuliskan pesan-pesan yang menyiratkan sebuah penyesalan mendalam. Di sisi lain, Insanul Fahmi justru memberikan pernyataan yang tak kalah mengejutkan. Secara tersirat, ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya dan Inara tengah fokus pada urusan masing-masing. Karena di sini fokusnya kan urusan saya sama Mawar. Kalau statusnya Bang masih kemarin kan ada isu bahwa Abang Menara jalan ya aktivitas masing-masing dulu lah, aktivitas masing-masing dulu. Saat ini aktivitas masing-masing sama anak-anak sama keluarganya. Ada isu juga katanya Pak Inara digantung sama Bang. Ganti-gantung sih ya, sebelumnya kan juga kan nggak ada aku kan, jadi ya dia aktivitas sendiri dulu seperti itu. Jadi aku mau lebih ke pingin dari diri aku lah, diri aku dulu gimana ke. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.